Ya, haji. Tapi mulanya ya mundur soalnya. Kau jangan ngantuk, Pak. Nah, semangat, Pak. Saat ini lanjutan kajian yang lalu. Jadi kaum muslimin yang dianggap paling tinggi derajatnya yaitu masuk Islam di zaman Nabi yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Khususnya adalah orang yang berasal dari Mekah sudah masuk Islam dan hajar, jadi beriman dan hijrah. Itu disepakati para ulama, itulah yang derajatnya tinggi. Selain itu juga wajah itu yang wali fisabilillah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Terus kelompok kedua adalah waladina awau, yaitu orang-orang yang memberikan tempat kediaman. Jadi ini orang Ansor. Jadi rumah-rumah mereka di tempat orang yang hijrah ini disebut awau, orang yang memberi tempat kediaman. Wanasoru, dan orang yang memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Ulai kabaktuhum awliya, mereka itu satu sama lain melindungi sampai dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Terus kelompok tiga yang akan kita kaji ini waladina amanu walam yuhajiru, dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum hijrah. Ini ada aturannya, malakum min walayati min syai', maka tidak ada kewajiban sedikitmu atasmu, sedikit pun atasmu. Artinya orang yang di Madinah itu tidak ada kewajiban biwalayatihim min syai', melindungi mereka. Jadi tidak ada kewajiban sedikit pun untuk melindungi orang yang masih tetap di Mekah, orang masuk Islam tapi tetap di Mekah. Hatta yuhajiru, sebelum mereka hijrah. Jadi orang yang beriman tetapi berada di negeri kafir itu tidak ada kewajiban. Bagi orang yang berada di negeri Islam itu memberi perlindungan termasuk bantuan sampai mau pindah. Tapi wa istamsoru fiddin, akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, fa'alaikumun nasru, maka kamu wajib memberi pertolongan. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum nisa, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Jadi ada perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi kaum muslimin tidak boleh menolong orang yang ada di Mekah. Nah, kalau ada perjanjian itu dan boleh menolong, ya sudah ada sama Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini sebetulnya ayat tulisannya ada ya. Waladina kafaru ba'dhum awliya ba'd, adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jadi orang beriman itu hendaknya juga sama. Orang beriman itu juga tadi dikatakan sebagiannya harus menjadi pelindung kepada yang lain. Karena orang kafir sendiri juga begitu, menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.
Artinya orang Islam juga harus punya semangat yang sama. Illa taf'aluhu, jika kamu wahai para muslimin tidak melaksanakan, takun fitnatun fil ardi, dan tidak melaksanakan apa yang telah diberitakan Allah, ini saya akan terjadi kekacauan. Fitnah di sini diartikan kekacauan fil ardi, di bumi, wa fasadul kabir, dan kerusakan yang besar. Ini ditutup walladzina amanu wa jahadu fisabilillah, dan orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Nah, ini berarti kaum muhajirin. Terus walladzina awaw wa nasaru, orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang yang benar imannya itu adalah kaum muhajirin dan ansor. Lahu maghfiratun, mereka memperoleh ampunan, ini pahalanya, warizqun karim, dan rezeki atau nikmat yang mulia. Nikmat yang mulia maksudnya di surga. Jadi jaminannya itu adalah surga. Jadi kita saat ini mengkaji kelompok ketiga. Kelompok pertama dulu yaitu mengkaji tentang orang muhajirin, ya, kaum muhajirin. Yang kedua kaum ansor. Sekarang adalah kelompok ketiga, wahumul mu'minun alladzina lam yuhajiru, mereka adalah orang-orang beriman yang tidak ikut hijrah. Faqad dzakarahumullah biqaulih, sesungguhnya Allah telah menceritakan mereka melalui firman-Nya, walladzina amanu wa lam yuhajiru, dan terhadap orang beriman tetap belum hijrah, malakum min walayatin min syai'in hatta yuhajiru, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Berarti orang Islam tapi di negara kafir ada dalam sekarang ini. Kafir artinya pemerintah kafir, mayoritas juga kafir. Ai artinya annalladzina saddaqu bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yuhajiru, dan tidak ikut hijrah min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah, wa dhallu muqimina fi ardi syirki, dan tetap tinggal di daerah kesyirikan atau di negeri syirik, tahta sultanil musyrikin, dan di bawah kekuasaan orang-orang musyrik, aifi dalil harbi wa syirki, artinya di negeri musuh dan kesyirikan. La yasbutu lau syai'un min wilayatin aw nusratil mu'minin, tidak ada suatu pun kewajiban mendapat perlindungan atau bantuan dari orang-orang yang beriman, alladzina fi daril Islam, yang berada di negeri Islam. Amman asrahul kufar min daril Islam, adapun orang Islam dari penduduk yang berasal dari negeri Islam yang ditahan oleh orang-orang kafir, walahu hukmu ahli hadid dar, maka statusnya seperti penduduk di negeri Islam, maka harus dibantu. Karena memang orang Islam tinggal di negeri Islam keluar, jadi kewajiban negara itu
ya dalam melindungi, termasuk beri pertolongan. Ini warga saya sudah di negeri sini, tetapi akhirnya mungkin ada cara tertentu ditangkap, maka wajib melindungi. Nah, berarti Al-Quran juga mengatur, jadi agama juga mengatur bagaimana sikap negara terhadap warganya. Jadi warganya yang Islam kalau ditangkap oleh orang kafir maka wajib memberikan perlindungan dan bantuan. Tapi kalau sudah di luar, ya orang Islam kalau tidak berada di negeri Islam tidak wajib memberi bantuan. Innal wilayah mungqati'ah, sesungguhnya hak mendapatkan perlindungan terputus. Baina ahli daraini, antara dua negeri yang berbeda agama. Illa fi halatin wahidah dzakaraha ta'ala. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kecuali dalam satu hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa inistamsarukum fiddin. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, fa'alaikumun nasru, maka kamu wajib memberi pertolongan. Meskipun beda negara, tapi dia teraniaya karena urusan agama, maka kita wajib menolong. Kalau di Palestina itu kan agama apa? Ada unsur agamanya juga ya. Mereka meskipun di luar negeri, beda negara, tetapi mereka teraniaya karena membela agamanya, wajib kita ini memberi pertolongan. Termasuk yang dulu dari mana itu? Suku yang rumahnya dibakar terus Rohingya ya. Ya Rohingya itu kan karena agama. Saya kemudian itu juga wajib ditolong. Wa yamnasoratuhum alal kufar idza qataluhum awit tohaduhum di ajri dinihim, yaitu membantu mereka untuk menghadapi orang-orang kafir jika memerangi atau menindas mereka karena agama. Illa idza kana haulai kufar muahidin, kecuali jika orang-orang kafir itu membuat perjanjian sebelumnya. Kemudian ada bantuan dan kita pernah memberi perjanjian, yang membuat perjanjian tidak boleh saling menolong, itu beda lagi. Maka kalau sudah ada perjanjian tidak boleh saling menolong meskipun dalam urusan agama, fayajibul wafa bi ahdim. Jadi kalau sudah ada perjanjian dengan orang kafir, maka wajib memenuhi janji mereka. Li'anna al-Islam la yubiqul udhra, karena Islam tidak boleh atau tidak membolehkan menipu, wal khiyanah bin naqdil uhud, dan berkhianat dengan melanggar janji. Janji itu penting, meskipun itu merugikan umat Islam, tidak boleh saling menolong, ya tidak usah menolong karena ada perjanjian. Ya sebagaimana perjanjian Hudaybiyah, Nabi pernah membuat perjanjian tidak boleh menolong orang Islam yang ada di Mekah. Jadi orang Islam di Mekah itu kalau mau hijrah ke Madinah harus dikembalikan, dan boleh diterima. Ya dan menerima betul nanti. Cuma yang khianat akhirnya adalah orang musyriknya.
karena khianat maka kemudian Nabi akhirnya melakukan penyerangan yang dinamakan Fathu Mekah. Jadi Mekah dikuasai oleh Nabi dan kaum muslimin, itu sebenarnya adalah karena orang-orang musyrik berkhianat. Jadi kita intinya tidak boleh khianat. Wahadzarallahu ta'ala min naqdil ahdi, Allah mengancam orang yang mengingkari janji melalui firman-Nya, biqaulihi, melalui firman-Nya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Innallaha muttali'un ala jami'i amalikum, artinya sesungguhnya Allah melihat semua perbuatan kamu. Falzamu hududah, maka tetaplah mengikuti aturan-aturannya. Wala tukhalifu amroh, janganlah kamu melanggar perintahnya. Wala tatajawazu ma haddahu lakum, dan janganlah melampaui aturan yang diberikan kepadamu. Kaila yahilu bikum iqobah, agar tidak diturunkan siksanya kepadamu. Jadi kita ini dididik dalam beragama ini, meskipun kelihatannya merugikan warga Islam sendiri atau umat Islam, karena ada perjanjian itu, demi menepati janji, maka kita disuruh tetap menepati, yang boleh mengingkari. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang bisa dipercaya, terus kemudian sangat menjunjung tinggi adanya janji. Karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda orang munafik, ya. Maksudnya orang Islam tidak boleh munafik. Al-khulasoh, kesimpulan, laisatil muqati'ah tamah, terputusnya bantuan antara orang-orang Islam di negeri Islam, bainal mu'minin fi daril Islam wa bainal mu'minin alladzina yuhajiru. Jadi antara orang-orang Islam di negeri Islam dan yang tidak ikut hijrah itu bukanlah tamah, bukanlah bersifat sempurna. Kama fi haqqil kufar, sebagaimana terhadap hak orang-orang kafir. Jadi falawis tansuruhu fansuruhu wala tahduluhu. Jika mereka minta bantuan kepada, maka tolonglah mereka dan janganlah kamu mengecewakan mereka. Artinya dalam hal-hal tertentu, meskipun tidak wajib menolong, tapi kita ini perlu juga memberi pertolongan kalau memang dalam keadaan memaksa. Ini kesimpulannya. Kenapa demikian? Karena dalam hal kemanusiaan itu terkadang harus dilakukan. Bahkan di sini terhadap orang kafir sendiri itu kalau membutuhkan pertolongan juga kita perlu memberi pertolongan, tidak perlu melihat. Jadi orang kafir jatuh terus kita biarkan, begitu. Mati wes kafir, tidak begitu. Jadi dalam hal tertentu itu kita tetap memberi pertolongan, termasuk kepada orang kafir. Jadi ada orang ibu orang usah dibela, ibu kafir, orang Muhammadiyah tidak perlu dilihat. Tapi harus memberi pertolongan. Jadi orang belum orang
bodoh kalau organisasi negara aku. Masih itu tak tolong, nggak boleh. Jadi dalam hal tertentu itu kita perlu beri pertanyaan. Jadi ternyata kesimpulannya begitu. Termasuk di sini kama fi hakil kufar, termasuk terhadap hak orang kafir kalau kita pertolongan juga perlu kita tolong dalam kondisi tertentu. Dilihat ya, artinya dilihat kasusnya. Cuma di sini ya, wamin ajlidak bil wilayah atau tanasur wa ta'awun, dan di antara cara untuk memperkuat prinsip perlindungan yaitu saling menolong dan saling membantu bainal muhajirin wal ansor, antara kaum muhajirin dan ansor. Allah Ta'ala menyebutkan halal kufar fi muwajahatil mu'minin, sikap orang-orang kafir dalam menghadapi orang-orang beriman. Liyakunu soffan wahidan tujahahum, agar mereka orang-orang beriman itu bersatu untuk menghadapi mereka. Jadi kita ini menghadapi orang kafir, apapun kelompoknya itu harus bersatu. Kenapa? Liya'lamu qad al-walad bainahum wa bainal kufar, agar mereka orang mukmin itu mengetahui terputusnya perlindungan antara mereka dan orang-orang kafir. Faqala Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Ai anal kufar fi jumlatihim, artinya sesungguhnya orang-orang kafir secara keseluruhan. Orang kafir itu berarti kan orang yang tidak Islam, kan itu toh. Secara keseluruhan itu fariqun wahid, yaitu dianggap satu kelompok. Tujahal muslimin, menghadapi orang-orang Islam. Jadi orang kafir itu semuanya, apapun itu agamanya, apapun kelompoknya, itu dianggap satu kelompok. Yuwali ba'dun ba'dun, ya tadi ya, sebagian mereka saling melindungi pada sebagian yang lain. Walladzina kafaru liya'u ba'dun ba'dun tadi ya. Jadi sebagian mereka antara orang kafir apapun agama dan kelompoknya saling melindungi kepada yang lainnya. Fit nusrati wa ta'awun, dalam memberi pertolongan dan bantuan ala qitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Wa in ta'addadat millatuhum, meskipun berbeda agama mereka. Wa ada ba'dun ba'dun, dan saling memusuhi antara yang satu dan lainnya. Waqad akadat tarikh dalik, sejarah telah membuktikan hal itu. Jadi orang kafir itu kalau menghadapi umat Islam jadi satu. Meskipun itu berbeda, tapi tidak mau membantu untuk memusuhi umat Islam. Bahkan al-Yahudu, ini contoh saja, orang Yahudi itu munasirin al-musyrikin. Orang Yahudi itu pernah membantu orang-orang musyrik fi harbihim didal mu'minin. Jadi pernah membantu orang-orang musyrik dalam perang melawan orang-orang beriman. Hatta innahum naqadu uhudahum ma'al muslimin, sampai mereka berani melanggar janji bersama kaum muslimin. Jadi ketika Nabi itu datang ke Madinah, itu juga membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang terkenal dengan piagam Madinah itu, bahwa tidak boleh saling menyerang dan tidak boleh itu mengadakan permusuhan. Tetapi orang Yahudi
itu membantu kaum musyrikin yang Mekah untuk melawan orang mukmin. Dalam perang apa itu? Perang Badar ya. Oleh karena itu Mimas tahu jabah harbahum ini berdampak kepada mereka juga ikut diperangi. Jadi orang Yahudi yang ada di Madinah itu akhirnya juga diperangi oleh orang-orang Islam. Bahkan karena dianggap mengganggu, maka wajla'ahum min Khaybar, maka mereka itu diusir dari Khaybar. Kamu harus keluar karena telah melanggar perjanjian. Jadi Khaybar itu markasnya orang-orang Yahudi, sehingga Madinah akhirnya juga steril dari orang-orang Yahudi karena mereka telah mengingkari janji. Khaybar itu berarti ya berada di wilayah Madinah di sebelah utara. Jadi orang Yahudi yang di Khaybar itu membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Padahal sudah dibuat perjanjian tidak boleh saling membantu pada orang lain, harus itu berhubung dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa Yahudi, musyrik, itu orang kafir itu saling membantu. Itu contohnya. Bahkan tidak itu saja, wa tarikh yu'idu nafsahu, sejarah kembali terulang. Fatarul musyrikin, kamu bisa melihat orang-orang musyrik, wal madiyina wal al-mulhidina, kaum materialis ateis, wal yahud wa nasara, Yahudi dan Nasrani, fi kulli asrin, ya, dalam setiap masa itu fi khandaq, dalam satu parit, artinya satu kelompok, mu'adin lil Islam wal muslimin, untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Coba kita lihat ya, Palestina yang dulu itu terkenal dengan negara Islam itu dikepung dari berbagai aliran agama. Dilihat Amerika agamanya apa, Inggris apa, termasuk juga ya meskipun tidak ikut menyerang tetapi juga diam saja. Bahkan warganya itu banyak yang datang ke Palestina itu ya dari Rusia. Itu juga, jadi Rusia juga tidak membantu Palestina meskipun kelihatannya juga tidak memerangi, tetapi warga Yahudi yang dari Rusia juga banyak yang berdatangan ke Palestina untuk tinggal di Palestina. Dari berbagai kelompok agama ya, Jepang macam-macam itu tidak ada yang membantu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa ya orang Islam itu menjadi kelompok tersendiri dalam dunia ini. Terus kemudian sementara yang lain itu dianggap satu kelompok. Orang kafir itu semuanya satu kelompok. Apapun agama, apapun ya keyakinannya, yang termasuk ateis ya. Di sini orang musyrik, ateis, materialis, semuanya itu bergabung untuk menghadapi Islam dan kaum muslimin. Sehingga di sini disimpulkan ya, waja'alal kufar fi soffin, Allah meletakkan semua orang kafir dalam satu posisi, wal muslimin fi soffin akhar, dan kaum muslimin dalam posisi yang lain. Pokoknya Allah itu menempatkan ya, pokoknya orang kafir dan orang Islam itu
beda. Orang Islam harus bersatu. Cuma permasalahannya umat Islam nggak bisa bersatu, lagi yang repot. Jadi orang Islam di kelompok yang lain wajibun lahu untuk menghadapi mereka. Yang dijadikan dasar apa? Kok begitu? Iqtadha imtina'ul irsi, yaitu Allah memutuskan larangan saling mewarisi bisa babis ikhtilafid karena perbedaan agama. Bittifaqil mazhabil arba'ah. Ini merupakan kesepakatan 4 mazhab. Jadi kalau berbeda agama itu maka tidak boleh saling mewarisi. Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Termasuk di sini ya, fala yarisul muslim kafir, orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, walal kafir musliman, orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya dari Usama dari Nabi bersabda, la yatawarasu ahlu millataini, tidak boleh pemeluk dua agama yang berbeda saling mewarisi. Wala yarisu muslimun kafiron, seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, wala kafirun musliman, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Jadi kalau ayahnya masih kafir, anaknya Islam tidak boleh harus mengharap warisan. Anaknya muslim tidak boleh mengharapkan warisan, bahkan ditolak, tidak hak saya itu. Jadi termasuk Ali itu anaknya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib masih kafir. Berarti Ali tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Harus siap, makanya Ali juga tetap hidup miskin. Ali bin Abi Thalib itu hidup miskin karena tidak juga mendapatkan warisan dari orang tuanya. Itu tegas sebagai contoh saja menantu Nabi kan? Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kalau sesama mereka, jadi orang kafir apapun agamanya saling mewarisi silahkan saja. Islam membolehkan, tetapi Islam tidak boleh umatnya itu yang Islam kemudian mengharapkan warisan dari orang tuanya, tidak boleh. Ini ingin menunjukkan bahwa pemisahan. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa Islam statusnya itu kelompok Islam harus saling membantu, saling menolong, harus bersatu padu, tidak boleh berbeda-beda. Ya sebetulnya apapun mazhabnya itu harus satu umat Islam. Sementara yang lain itu berada di kelompok lain. Kita harus mempunyai sikap begitu. Kalau tidak, illa taf'alu, jika kamu, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, yaitu bersikap demikian, takun fitnah, maka akan terjadi kekacauan wa fasadun kabir fil ardi, dan kerusakan yang besar di muka bumi. Ailam taf'alu masyaralakum, artinya jika kamu tidak melaksanakan yang disyariatkan kepadamu, min muwalatil muslimin wa tanasyrihim wa ta'awunihim, yaitu saling melindungi kepada sesama muslim dan menolong dan saling membantu.
Tijaha wilayatil kufar Ba'dum biba'din, untuk menghadapi orang-orang kafir yang saling melindungi antara yang satu dengan lainnya. Watajan muwalatil musyrikin, dan menjauhi wilayah orang-orang musyrik, wa tamustilan bihim, dan tidak bergaul dengan mereka. Tahsulu fitnatan alimah fil ardi, maka akan terjadi fitnah atau kekacauan yang besar di bumi, yaitu wa ihya naful iman, yang lemahnya iman, wa kuwatul kufri, dan kuatnya kekufuran. Jadi kita ini sikapnya jelas ya, Al-Quran ini mempunyai sikap yang tidak mudah percaya kepada orang kafir. Dan yang disayangkan ini pemerintah kita yang baru ini, siapa ini? Dipimpin terus. Dan itu ikut gabung dengan Trump, ya tahu? Beritanya ini. Apa jadi kelompok apa itu? Jadi membuat perjanjian bahwa untuk mewujudkan perdamaian di Palestina itu harus ada jaminan bahwa Israel itu aman. Nah itu disepakati oleh Prabowo. Bahkan berani bayar berapa triliun gitu. Kabarnya gitu. Buat firman derek ini. Buat 14. Dalam politik KB. Dan itu kan aneh. Yang menjadi jaminan itu kok yang sana dulu. Bukan jaminannya itu Palestina merdeka, orang umum. Jaminannya itu kok Israel harus aman dari gangguan. Nah, itu kan repot. Padahal sementara kita ini yaitu untuk membantu kemerdekaan Palestina. Malah jadi perlu dipertanyakan, banyak yang ingin menggugat masalah itu. Ternyata ada hubungannya. Yang disayangkan juga kaum muslimin ternyata juga tidak bersatu. Ini yang repot. Jadi Arab Saudi yang pasti tidak mau memberi bantuan misalnya, dan negara-negara lain. Yang gabung itu Indonesia, malah kabarnya di Mesir. Mesir mayoritas ya Islam. Dapat dikatakan negara Islam Mesir. Dan terjadi fasadun kabir, dan terjadi kerusakan yang besar kalau tidak mau melaksanakan. Ya tadi lemahnya iman, akhirnya yang kuat siapa? Kafir, kuatul kufri, kuat orang kafir. Wawasan hujah, kalau tidak mengikuti itu pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang menjadi korban adalah umat Islam sendiri. Wata'umul fitnah, dan lalu fitnah akan meluas. Wahya dibasul amri, yaitu suatu perkara tidak jelas. Wastilatul mukminin bil kafirin, dan berbaunya orang mukmin dan orang kafir. Kalau tidak jelas statusnya orang mukmin dan orang kafir, fayaku bainan nasi fasadun zaidun, maka akan terjadi tambahnya kerusakan di antara manusia fid dini wad dunya, yang berkaitan dengan agama dan dunia. Semoga sekarang ini yang memfirmankan adalah Allah yang Maha Tahu. Pokoknya umat Islam tidak bersatu, hancur, intinya begitu. Karena apa? Tadi Allah mengatakan orang kafir itu antara yang satu dengan yang lain saling membantu. Itu rumus kehidupan. Kalau umat Islam tidak bisa melaksanakannya,
Ya apa yang diperintahkan dia itu harus bersatu. Ya semoga hancur juga umat Islam. Gak bisa kuat. Kemudian Allah Ta'ala ingin menjelaskan keutamaan kaum Muhajirin dan Ansor yang melebihinya, dan Allah menjelaskannya mereka peroleh di akhirat. Itu dengan firman-Nya ini waladina amanu wa jahadu ini sudah yang ayat 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang Muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Karena prinsipnya sudah kita ketahui, tafsirnya tidak saya sampaikan. Intinya bahwa ya ayat ini haula'il asnaf salasa, 3 kelompok tersebut, Muhajirin, Ansor, termasuk ya orang yang masuk Islam meskipun belum ikut hijrah, itu dikatakan as-sabiqunal muqarrabun, istilah kami itu. Jadi kalau saya terjemahkan yaitu as-sabiqunal muqarrabun, bukan as-sabiqunal awwalun. Ya mungkin hampir sama maksudnya. Mungkin hampir sama karena dalilnya itu sama. Yaitu sebagaimana firman Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauuna bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, walladzina tabauuna bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini artinya kan sahabat Nabi yang datang kemudian, pokoknya menjadi sahabat Nabi, radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini artinya kita tidak boleh memisahkan sahabat satu dengan yang lain. Walaupun tidak ikut hijrah, sudah Islam, itu pun jangan kita kecam, tetap dianggap orang mulia karena sudah masuk Islam di tahap awal. Allah berjanji radhiyallahu, Allah telah meridhoi anhum mereka sudah diridhoi. Maka saya sering mengatakan kalau sholawat itu semoga sholawat disampaikan kepada Nabi, juga keluarga Nabi dan semua sahabat Nabi, karena mereka itu sudah diridhoi oleh Allah. Tidak usah diikuti semoga sholawat disampaikan kepada Nabi berhenti dari ke situ, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Menurut Allah dari ini, jadi ucapan begitu terus dipotong semoga kita mendapatkan syafaatnya, itu enggak ada. Oke, paham ya? Jadi harus diteruskan semoga sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Itu yang ditulis dalam kitab-kitab. Tidak usah dipotong Nabi saja kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Ya, saya kira itu kajian saat ini mungkin